Kali ini kita akan membahas mengenai distribution of xn ya. Jika sebelumnya kita sudah pernah mempelajari mengenai n-step transition, maka pada video kali ini kita diskusikan mengenai distribution of xn, di mana xn ini adalah random variable atau stochastic variable. Nah, di sini diketahui misalkan xn xn adalah suatu stokastik variabel ya, di mana himpunan dari x0, x1, x3 sampai xn ya adalah suatu Markov chain ya, karena di sini kita tahu bahwa stokastik proses itu adalah himpunan dari suatu random variable, sehingga himpunan dari x0, x1, x3 ya yang memenuhi Markov property ya, maka disebut sebagai suatu proses atau suatu Markov chain ya, dengan state space dari himpunan 1, 2 sampai dan seterusnya ya. S ini adalah suatu sample space. Nah, maka probability distribution dari xn dapat dinyatakan sebagai vektor 1 kali n ya. Nah, probability distribution dari xn ini dinyatakan sebagai suatu vektor 1 kali n. Nah, misalkan diberikan suatu random variable x0 ya, x0 dan p0 adalah suatu matriks 1 kali n ya. Suatu random variable x0 artinya berarti adalah distribusi awal, dan p0 adalah suatu matriks ya. Ini notasi untuk matriks ya, berukuran 1 kali n yang menyatakan probability distribution dari x0, maka bisa kita tuliskan p0 ini adalah sebagai matriks 1 kali n dengan anggota p atau probabilitas dari x0 sama dengan 1 ya. Probabilitas dari x0 sama dengan 2, probabilitas dari x0 sama dengan 3, sampai probabilitas x0 sama dengan n ya. Jadi ini adalah kolom ke-1 baris pertama, kolom kedua baris pertama, dan seterusnya, sehingga ukurannya adalah 1 kali n. Nah, P0 atau P pangkat 0 ini hanya sebagai suatu initial state ya. Jadi state x0 atau state awal, atau kita nyatakan sebagai distribusi awal ya. Jadi ini adalah initial state P0 ini. Sehingga P0 ini dengan anggota P atau probabilitas dari x0 sama dengan 1 itu bisa kita notasikan ini sebagai P 0 ya. 0 di sini adalah untuk x0 ya, dengan nilai 1, boleh kita tuliskan seperti ini, atau ini juga bisa kita tuliskan sebagai P 2 0 di atas begitu ya. Dan seterusnya untuk yang lainnya, berarti ini adalah P 3 0 di sini, dan ini adalah P 0 n gitu. Nah, kita bisa menotasikan seperti ini untuk distribusi probabilitas dari x0. Nah, jika P0 ini adalah suatu initial state ya, atau distribusi awalnya
gitu ya. Kita nyatakan untuk X0 ya. Kita nyatakan untuk X0, maka probability distribution ya. Distribution dari X1 kita tuliskan Px1 sama dengan J ya. Sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N probabilitas dari X0 sama dengan I, X1 sama dengan J begitu. Ya. Nah ini sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N probabilitas dari X1 sama dengan J bila diketahui X0 sama dengan I ya, dikali P X0 sama dengan I. Ya. Nah, bila teman-teman bingung Px1 sama dengan J ya, kenapa kok sama dengan jumlahan I sama dengan 1 sampai N Px0 sama dengan I, X1 sama dengan J. Nah ini kita menggunakan sifat dari probabilitas ya. Jumlahan dalam satu baris itu sama dengan 1, atau kita bisa nyatakan ini untuk 2 state ya. Untuk 2 state, atau kita juga bisa memisalkan ini sebagai suatu distribusi bersama ya, atau joint distribution ya. Dari sifat joint distribution tersebut dengan memisalkan ada 2 state yaitu I dan J. Nah, ini dari bagian yang atas ini ya. Nah, kalau kita sederhanakan ya, atau kita menggunakan sifat Markov property atau sifat Markov, maka ini akan menjadi P IJ ya. Ini adalah one step transition ya. One step transition. Ya, ini adalah one step transition. Sedangkan yang bagian ini adalah suatu distribusi awal ya kan. Ini distribusi awal probability dari X0 ya. Jadi ini kita tuliskan sebagai P0 ya. Karena P0 tadi didefinisikan sebagai probabilitas dari X0 sama dengan I ya, dengan ukuran matriks 1 kali N ya. Ini tadi seperti bagian yang pada slide ini. Nah, jadi ini cukup jelas ya. Jika kita lihat, ini bisa kita nyatakan karena ini 1 kali N ya, dan ini adalah PIJ-nya adalah N kali N ya. Nah, ini menyesuaikan dengan bentuk perkalian matriksnya ya, karena ini sebenarnya perkalian dari matriks, sehingga kita pun boleh menuliskan ini sebagai seperti ini. Bentar. P X0 sama dengan I ya, dikalikan dengan P X1 sama dengan J bila diketahui X0 sama dengan I. Sehingga ini menjadi bagian yang ini adalah P0 ya. Untuk I-nya itu adalah 1 sampai N ya. Dan bagian yang Px1 sama dengan J bila diketahui X0 sama dengan I itu adalah suatu
matrix transition ya. Jadi ini adalah P gitu. Jadi perhitungan bagian yang ini ya, perhitungan jumlahan ini bisa direpresentasikan menjadi suatu perhitungan matriks P0 kali P matriks ya. Jadi untuk probability distribution dari X1 bisa kita dapatkan dari perkalian P0 dikalikan P matriks. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita mau mencari probability distribution untuk random variable X2. Ya. Jadi misalkan kita mau cari probability misalkan seperti ini. Nah, berarti kita mau mencari Px2 sama dengan J. Ya. Nah, kalau kita misalkan ini ada dua state ya, maka Px2 sama dengan J itu akan sama dengan jumlahan dari I sama dengan 0 sampai N ya. X2 sama dengan J ya, koma X0 sama dengan I. Nah, kita gunakan konsep dari conditional probability, maka kita akan peroleh hasilnya adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, probabilitas dari X2 sama dengan J, bila diketahui X0 sama dengan I, ya, dikalikan dengan probabilitas dari X0 sama dengan I. Nah, atau kita boleh balik karena nanti kita akan menyesuaikan dengan ukuran matriks ya. Jadi ini menjadi I sama dengan 1 N, ini P, X0 sama dengan I, dikalikan P, X2 sama dengan J, bila diketahui X0 sama dengan I. Nah, ketika kita lihat, kita sudah pernah mempelajari n-step transition dan membentuknya ke dalam bentuk perhitungan matriks ya. Nah, maka Px2 sama dengan J, bila diketahui X0 sama dengan I ini akan sama dengan matriks P pangkat 2 ya. Kan sama dengan ini P pangkat 2. Ya. Dan bagian yang ini adalah suatu P0. Nah, sehingga cukup jelas bahwa hasilnya adalah P0 kali P pangkat 2. Di mana ini berukuran 1 kali N, dan ini adalah N kali N. Oke. Nah, jadi formula untuk menentukan probability distribution untuk X2 sama dengan P0 kali matriks pangkat 2. Gitu. Ya, ini P ya. Gitu ya. Oke.
Nah, begitu seterusnya ya. Sehingga jika kita mau cari untuk probabilitas X3 sama dengan J pun hasilnya juga nanti akan kita peroleh PX3 sama dengan J pun nanti akan kita peroleh bentuk yang sama atau yang sesuai ya. Yaitu berarti Pi 0 P pangkat 3. Kalau untuk X1 sama dengan J kan tadi Pi 0 kali P. PX2 sama dengan J adalah Pi 0 kali P pangkat 3. Kali P pangkat 2. Nah, sekarang untuk PX3 sama dengan J itu adalah Pi 0 kali P pangkat 3. Sehingga bisa kita dapatkan bentuk probability distribution dari Xn sama dengan J itu dengan formula Pi 0 kali matriks P pangkat N. Ya. Atau sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, ya, Pi 0 kali P I J N. Begitu. Nah, ini pun sama, berarti ini adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, Pi 0 P I J pangkat 3 berarti ya. Ya, dan seterusnya. Nah, berarti kalau misalkan kita cari untuk yang bagian ini juga sama ya ini ya. Ini adalah jumlahan dari I sama dengan 1 Pi 0 PIJ. Dan yang bagian ini adalah akan sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N Pi 0 PIJ pangkat 2. Pangkat 2 di sini artinya adalah dia 2 langkah ya, bukan dipangkatkan 2. Nah, untuk memudahkan kita berikan tanda kurung. Ini juga. Nah, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh soal ya. Kita akan berikan contoh soal misalkan adalah diketahui ini teoremanya ya. Jadi dari perhitungan ini kita akan dapatkan teorema yang bisa kita pakai untuk perhitungan probability distribution dari Xn ya. Jadi kalau kita tadi sudah coba hitung atau menentukan formula untuk Pxn sama dengan J. Nah, ini ada teorema ya yang bisa kita pakai dan sudah cukup jelas dari perhitungan kita bahwa untuk mencari probability dari Xn sama dengan J itu adalah Pi 0 dikali matriks ya. Ini adalah P-nya ini adalah matriks one step ya. One step transition yang kita tahu ya, dipangkatkan dengan N. N-nya itu nanti bergantung pada dia X keberapa ya. Atau random variable yang keberapa. Nah, Pi 0-nya ini adalah suatu distribusi awal ya. Yaitu matriks berukuran 1 kali N ya. Yang anggotanya adalah P X0 sama dengan 1, P X0 sama dengan 2, dan seterusnya. Gitu ya, sampai P X0 sama dengan
N. Ya, gitu. Oke. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba buat latihan soal ya. Kita akan coba buat latihan soal. Ini N-nya N kecil sepertinya ya. Ini. Nah, kita akan coba latihan soal. Misalkan diketahui ya, diketahui ada dua kemungkinan atau dua kejadian ya. Dua kejadian yang kita kelompokkan atau dua kondisi yang kita kelompokkan, yaitu S dan N ya. Di mana S ini adalah perokok, misalkan S itu adalah jumlah perokok gitu misalkan. Nah, N ini adalah yang tidak, kondisi seseorang tidak merokok begitu ya. Jadi kita misalkan gini aja, S adalah kondisi ketika seorang perokok. Seseorang itu merokok. N itu adalah seorang tidak merokok. Gitu. Nah, misalkan dalam suatu soal itu diinformasikan ya, bahwa setiap tahunnya ya, setiap tahun 10% dari perokok berhenti merokok. Ya, misal. Nah, 5% dari yang tidak merokok mulai merokok ya. Jika 40% dari populasi adalah perokok misalkan ya, 40% dari populasi itu adalah perokok, maka kita akan menentukan misal perkembangan jumlah perokok dan tidak merokok selama 4 tahun misalkan seperti itu. Jadi dari tahun sekarang kita akan menentukan probabilitas dari kondisi seseorang itu merokok dan tidak merokok. Jadi misalkan pertanyaannya menjadi tentukan perkembangan jumlah perokok dan yang tidak merokok selama 4 tahun. Nah, berarti dari sini kita seperti yang saya informasikan, itu kita perlu menentukan state-nya. Nah, karena state-nya udah diberitahukan, maka kita untuk mempermudah adalah menggambar transition graph. Ya. Dan sebelum itu kita tuliskan dulu informasi yang diketahui. Ya, di sini adalah setiap tahun 10% dari perokok berhenti merokok. Berarti 10% berhenti merokok dan 5% dari yang tidak merokok mulai merokok. Artinya ini probabilitasnya, ya, probabilitasnya.
Nah, kemudian 40% dari populasi adalah perokok. Jadi misalkan di sini adalah probabilitas dari perokok ya, berarti misalkan X0 sama dengan S ya, distribusi awalnya atau initial conditionnya adalah Px0 sama dengan S misalkan 0,4 ya, karena 40% ya, atau boleh dituliskan 40% juga. Maka secara tidak langsung kita bisa menentukan bahwa probabilitas untuk X0 sama dengan N sama dengan 0,6 ya. Yang tidak merokok pasti 60% dari itu. Sehingga kita bisa peroleh bentuk dari bentuk dari P0-nya ya adalah adalah 0,4 0,6 ya. Jadi ini adalah suatu state yang perokok, ini tidak merokok. Oke. Nah, kalau kita gambarkan transition graph-nya, berarti ini kita misalkan ada dua state ya. State S dan N. Nah, ada informasi bahwa setiap tahunnya dari perokok berhenti merokok itu ada 10%. Dari perokok berhenti merokok ada 10%. Jadi ini probabilitas dari S ke N itu adalah 0,1 ya. Kemudian dari tidak merokok ke merokok itu ada 5% atau 0,05. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan one step transition matrix-nya, berarti kita bisa dapatkan P-nya. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah 4 tahun yang akan datang, berarti kita bisa menentukan 1 tahun yang akan datang dulu. Nah, selanjutnya baru kita menentukan untuk X4-nya ya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa one step transition matrix ya transition matrix di mana ini adalah mengamati Px1 sama dengan J ya, nantinya bisa digunakan untuk mengamati Px1 sama dengan J. Kita peroleh hasil bahwa misalkan ini S, N, S, N ya. Nah, dari S ke S kita belum mendapatkan informasi ya. Dari S ke S untuk bagian yang ini, yang warna hijau ini kita belum dapatkan informasi. Dan kita baru mendapatkan informasi dari PSN sama dengan 0,1. Berarti dari S ke N adalah 0,1. Karena jumlahan dalam satu barisnya itu sama dengan 1, maka ini sama dengan 0,9. Ya. Nah, kemudian dari N ke S itu kita peroleh ya. N ke S ini salah ya penulisannya. N ke S karena perjalanannya dari state N ke S itu adalah 0,05. Sehingga untuk bagian N ke N ya. Untuk bagian N ke N ini adalah 0,95 karena jumlahan dalam satu baris sama dengan 1.
Oke. Nah, ini adalah one step transition matrix yang mana kita bisa gunakan untuk mengetahui probabilitas, distribusi probabilitas dari suatu random variable X1 ya. Nah, karena yang diinginkan adalah 4 tahun yang akan datang ya. Berarti kita yang diminta atau yang ditanyakan adalah probability distribution dari X4 ya. X4. Maka dengan menggunakan konsep dari formula yang sudah kita dapatkan tadi ya, atau penggunaan teorema ya, bahwa menentukan probability distribution dari Xn itu dengan menggunakan perkalian dari P0 ya, P0 dikalikan dengan matriks P pangkat N, seperti yang saya beri tanda kotak hijau ini. Oke. Nah, dari konsep tersebut kita bisa menghitung soal ini untuk 4-step transition matrix ya, untuk lebih mudahnya. Nah, 1 step kita sudah tahu. Untuk hitung 4 step berarti kita membutuhkan informasi untuk 2 step ya. Dimana kita tahu bahwa untuk 2-step transition matrix itu adalah PIJ 2 ya, dengan 2 langkah yang merupakan perkalian dari matriks P pangkat 2, di mana matriks P ini adalah matriks one step transition gitu. Sehingga bisa kita peroleh PIJ 2 langkah ini adalah, atau kita rubah ini menjadi P pangkat 2 ya, matriks P pangkat 2, dan ini adalah perkalian dari perkalian dari 0,9, 0,1, 0,05, 0,95 ya. Ini 0,9, 0,1, 0,05, 0,95. Nah. Oke, ini ketika kita kalikan ya, 0,9 dikalikan 0,9, 0,81 ya, ditambahkan dengan 0,005 ya, menjadi 0,815. Dan yang bagian satunya 0,9 kali 0,1 ditambah 0,1 kali 0,95. Hasilnya adalah 0,185. Kemudian yang baris kedua 0,05 kalikan 0,9 ditambahkan 0,95 dikali 0,05. Ketemunya 0,0925. Dan yang terakhir adalah 0,05 kalikan 0,1 ditambah 0,95 kali 0,95. 0,9975 ya. Nah, ini adalah matriks 2-step transition. Nah, sehingga untuk 4-step transition adalah PIJ dengan 4 langkah gini ya.
matriks P dipangkatkan dengan 4 ya. Nah, sehingga kita bisa peroleh hasilnya adalah adalah matriks P dikalikan dengan P dikalikan dengan P kalikan P lagi, atau kita bisa gunakan two step transition ini ya. Jadi 0,815 atau gini aja dulu. Ini jadi P kalikan P kalikan P kalikan P. Nah, sehingga ini akan sama dengan 0,815 ya, karena perkalian dari P kali P ini adalah P2 ya. P pangkat 2 ini juga. Ya. Ini menjadi 0,185, 0,0925, 0,9975 dikalikan sama ya, 0,815, 0,185, 0,0925, 0,9975. Nah, ini ketika kita kalikan hasilnya jadi hasilnya menjadi, kita coba hitung ya, 0,815 dikalikan dengan 0,815 ditambah 0,185 kali 0,0095. Ini menjadi 0,6813 ya. Kemudian yang bagian ini 0,3187 ya. Kemudian untuk yang bagian baris kedua 0,1593. Kemudian yang terakhir 0,8407 ya. Nah, ini adalah matriks P4 ya. Sehingga ketika kita ingin menentukan probability distribution of xt ya, atau probability distribution of xn, di mana n-nya di sini adalah 4 ya. Maka dengan mudah kita bisa peroleh hasilnya ya, dengan melakukan perkalian dari P0 dikalikan dengan P pangkat 4. Jadi X ini adalah P0 kali P pangkat 4 ya, sama dengan untuk X4. X4 sama dengan C ya, probabilitasnya ya. Maka sama dengan P0-nya adalah 0,4, 0,6 ya. Distribusi awal tadi ya, yang sudah kita tuliskan ya, seperti ini. Kemudian dikalikan dengan matriks P4. 0,6813, 0,3187, 0,1593,
0,8407. Nah, ketika dikalikan hasilnya adalah ini 1 kali N kali N berarti hasilnya adalah 1 kali N ya. Jadi hasilnya adalah 0,4 dikalikan 0,6813 ditambahkan dengan 0,6 kali 0,1593. Hasilnya ketemu 0,3681. Kemudian bagian yang ini berarti 0,6319. Nah, ini adalah kondisi untuk X4 sama dengan C dengan state-nya itu adalah S dan N ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa 4 tahun yang akan datang dari waktu tersebut, waktu yang diketahui tersebut, probabilitas dari X4 sama dengan S itu sama dengan 0,3681. Dan probabilitas untuk X4 itu sama dengan N ya, itu sama dengan 0,6319 gitu ya. Nah, jadi kita bisa memprediksikan probability 4 tahun yang akan datang dari waktu tersebut, waktu yang diketahui tersebut ya. Nah, ini adalah kegunaan dari distribution of XT. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode jumlahan seperti yang kita tahu seperti pada formula ini ya, jumlahan ini. Berarti kalau misalkan PX 4 sama dengan C adalah jumlahan dari 1 I sama dengan 1 sampai N untuk P0 PIJ pangkat 4 gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa coba dengan formula tersebut, maka akan mendapatkan hasil yang sama ya. Harusnya ya, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi kalau kita peroleh hasilnya itu misalkan PX4 sama dengan S, kita coba yang S saja ya dulu ya, dengan metode lain misalkan sini. Dengan metode lain. Nah, kalau yang ini kan yang bagian atas ini kan menentukan probabilitasnya dengan matriks. Nah, misalkan ini dengan metode lain yang tadi yang jumlahan tadi, metode jumlahan. Ya. Nah, ini berarti N-nya kan 2 ya, karena matriksnya berukuran 2 kali 2 ya, ada 2 state. Di sini adalah S dan N, dan matriksnya untuk P atau one step transition-nya adalah 2 kali 2. Nah, maka ini jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 2 ya. PIJ 4 langkah ya, atau kita coba P0 kali PIJ 4 langkah. Nah, sehingga ini bisa kita peroleh hasilnya adalah P0 dikali P11 atau S, pakai S saja ya. PS misalkan di sini kita pakai baris ya, I-nya itu adalah menyatakan baris ke berapa begitu ya. Jadi ini P11 4 langkah ya, ditambahkan dengan
P0 ya, P 214 langkah karena yang jalan I-nya ya. Jadi misalkan J-nya itu adalah state S ya sebenarnya. J-nya itu state S. Ya. Oh maaf, ini J-nya itu state 1 ya misalkan. Oke. Ya, jadi ini menyatakan untuk mempermudah kita ya. Ini untuk matriksnya, kolom matriks itu aja ya. Untuk mempermudah berarti ini kolom matriksnya. Ya, kalau kita lihat kan ini misalkan matriks matriks P4-nya saya tulis dulu di sini. P 4 langkah ya. P4 langkahnya adalah 0,6813, 0,3187 ya. Ini 0,1593, 0,8407. Nah, ini tadi maksudnya adalah ini baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 1 ini, baris 1, kolom 2 ini gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi misalkan kita mau cari PX4 sama dengan S ya, dimana S-nya itu kita misalkan adalah baris ke-1, kolom ke-1 yang bagian ini. Jadi kita mau menentukan hasilnya ini ya. Kita mau menentukan probabilitas dari X4 sama dengan S atau probabilitas kemunculan kondisi S itu pada 4 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi ini jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 2 P0 kali PIJ untuk 4 langkah. Nah, kalau sudah kita dapatkan formula ini, maka kita coba substitusikan ya. P0-nya tadi kondisi awal ya. Kondisi awalnya tadi ya. Kondisi awalnya tadi P0-nya ya, itu 0,4 dan 0,6 ya. 0,4 dan 0,6. 0,6. Nah, ini misalkan saya beri pembatas ini. Ya. Maka P0-nya adalah P0I ya. P0I P0I sehingga ini hasilnya adalah 0,4 dikalikan dengan 0,6813 ditambah dengan 0,6 ya dikalikan dengan 0,1593. Hasilnya akan sama ya harusnya 0,3681 harusnya. Nah, ini coba kita cek dulu. Hasilnya sama ya. Berarti benar ya, ini untuk perhitungan untuk jumlah. Nah, untuk probabilitas X4 sama dengan S sudah kita dapatkan. Nah, untuk probabilitas X4 sama dengan N jika menggunakan metode jumlahan ini, teman-teman bisa coba sendiri ya.
Ataupun kita juga bisa dengan menggunakan konsep dari matriks tersebut, yaitu jumlah dalam satu baris sama dengan 1, kita bisa memperoleh hasilnya. Nah, untuk membuktikannya silakan dicoba. Nah, berarti sudah cukup jelas ya, bahwa ini tadi kurang I berarti ya formulanya ya. Sehingga bagian yang ini tadi juga kita bisa peroleh hasilnya ya. Kalau menentukan probabilitas xn ya, probabilitas distribution dari xn, di mana kita menghitungnya dengan menggunakan matriks ya. Menentukan matriks, nanti kita ngelihatnya perubahan state-nya itu dari kolom ya. Maka kita bisa menggunakan P0 dikalikan P pangkat N ya, di mana P-nya ini adalah matriks ya, matriks one step ya, karena keduanya adalah sama-sama matriks berukuran satunya P0-nya 1 kali N dan P-nya ini adalah N kali N. Nah, dari situ kita bisa menentukan perhitungan probabilitas dari state yang kita inginkan. Nah, akan tetapi jika kita menentukannya dengan jumlahan ya, dengan jumlahan ya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa kita harus menjabarkannya ini terhadap I, sehingga ini adalah P0I ya. Oke. Nah, ini juga P0I. Oke. Nah, itu tadi diskusi kita mengenai distribution of xt ya. Jadi menentukan probabilitas distribution untuk xn di mana diketahui distribusi awalnya atau P0-nya ya. Dan kita akan menentukan probabilitas dari xn pada waktu n tertentu gitu. Pada perubahan n tertentu.